Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6, mahasiswa Permata yang mengambil mata kuliah kewirausahaan olahraga di Undiksa akan menyampaikan presentasi mengenai orientasi kewirausahaan olahraga. Jadi kelompok 6 terdiri dari pertama, silahkan Mas Doni perkenalkan diri. Assalamualaikum. Nama saya Doni Tirta, saya dari PR UNES. NIM saya 610141873. Terima kasih. Mas Lutfi. Ya, mohon maaf sebelumnya, sepertinya Mas Lutfi tidak bisa hadir ya karena ada kendala. Nomor 2 dari Mas Lutfi Nuruzaman dari UNES. Kemudian yang ketiga, monggo Mbak Nafa. Perkenalkan, nama saya Nafadila. Saya berasal dari Universitas Negeri Semarang. NIM saya 61014180032. Ya, kemudian yang keempat, saya sendiri Priangga Eko Purwodarjo dari UNES, NIM 61014181094. Kemudian monggo Mas Yuda. Perkenalkan, nama saya Yuda Fidela Meonas dari Universitas Negeri Semarang, NIM 610141809. Kemudian monggo Mas Muhammad Rizky, perkenalan diri, dipersilahkan. Monggo Mas Rizky. Oh ya, mungkin terjadi kendala sinyal ya. Yang keenam, Mas Muhammad Rizky Sahaman dari Unsri. Kemudian yang ketujuh ada Mas Suji Alfi dari UPI yang berhalangan juga. Kemudian monggo yang ke-8 Mbak Arifah, perkenalkan diri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Syaputri. Saya dari Universitas Negeri Medan, NIM 618311110. Ya, untuk yang pertama, monggo silahkan menjelaskan Mas Muhammad Rizky dari pendahuluan.
Saya akan mulai ya. Jadi pendahuluan berisi yaitu kegiatan OKO yaitu dimaksudkan untuk memenuhi penugasan mata kuliah kewirausahaan olahraga di Undiksa dalam program pertukaran mahasiswa yaitu program Permata Sakti 2020. Kami melakukan orientasi kewirausahaan olahraga atau OKO di perusahaan olahraga yaitu Mona Lisa Trendy Collection. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi alat olahraga dan pakaian olahraga. Kemudian tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana mengelola sebuah perusahaan olahraga mulai dari pemasaran, pemodalan, suplai bahan baku, kendala, solusi, dan lain sebagainya. Dari kegiatan ini kami mendapatkan banyak sekali manfaat. Beberapa yang dapat kami utarakan adalah mengetahui sistem manajemen sebuah perusahaan, mengelola modal dan omset, target pasar dan pemasaran, supplier, serta menemukan solusi saat suatu bisnis mengalami kendala. Selain itu, dari sejarah perusahaan Mona Lisa Trendy Collection, kami mengetahui bahwa dari hobi bisa menghasilkan, dalam hal ini yaitu hobi menjahit dan desain. Ya, untuk selanjutnya adalah profil dari perusahaan. Monggo yang mau menjelaskan. Monggo Mas Rizky, sepertinya sudah hadir. Baik, atas kesempatannya. Di sini ada profil perusahaan. Perusahaan namanya Mona Lisa Trendy Collection. Alamat Jalan Kutilang Barat nomor 1 RT03 Stien Olahraga. Emailnya Billy @monalisa gmail.com. Websitenya belum ada dan medsosnya nanti ini. Next. Lanjut Mas. Next. Ya, untuk sejarah berdiri, silahkan. Monggo yang mau menjelaskan. Baik, sejarah. Ya, lanjutkan. Dengar nggak suaranya? Dengar. Sejarah berdiri. Didirikannya oleh ibu dari Pak Billy sebagai bisnis keluarga tahun 1965 karena hobi menjahit, desain baju, dan lain-lain. Bisnis berawal untuk
konveksi pribadi kemudian makin berkembang karena model menarik yang menarik pesanan mulai banyak dan akhirnya sampai sekarang banyak yang tahu. Hampir ke seluruh Indonesia. Awalnya menerima segala bentuk pakaian, tapi sekarang mulai fokus di pakaian olahraga saja. Ya, untuk selanjutnya pada bagian manajemen perusahaan. Pertama ada target pasar dan pemasaran yang akan dijelaskan oleh Mas Yuda. Silahkan Mas Yuda. Ya, terima kasih. Untuk target pasar dan pemasaran, target pasarnya adalah sanggar senam, klub olahraga, event kemerdekaan, dan lainnya berkaitan pakaian olahraga dengan brand trendy di Prestige sebagai ciri khasnya. Kemudian untuk sistem pemasaran melalui mulut ke mulut dan melalui WhatsApp, pernah juga memasang plang sebagai sarana pemasaran. Kemudian pemasaran bekerja sama dengan sanggar senam, klub olahraga, dropshipper, dan reseller. Pemasaran tidak melalui media sosial, website, dan lainnya karena sudah terbiasa dengan mulut ke mulut dan sudah dikenal luas sehingga dirasa sudah cukup. Tidak ada keinginan memperluas cabang dan menambah karyawan karena dari awal sudah berkomitmen sehingga lebih eksklusif atau seperti jogger. Ya, untuk berikutnya ada modal dan omset serta bestseller yang akan dijelaskan oleh Mbak Nafa. Baik, terima kasih. Untuk modal dan omset, modal awal usaha berasal dari tabungan pemilik dan besarannya tidak tahu berapa. Karena saat membeli peralatan tidak sekaligus semua, tetapi satu persatu tergantung uang tabungan yang dimiliki. Yang kedua, untuk sekarang modal per bulan adalah mencapai 5-10 juta. Yang ketiga, omset kisaran 3-40 juta per bulan saat normal. Omset sempat turun sampai 0 rupiah karena pandemi, bahkan merugi karena adanya pembatalan pesanan, stok bahan baku yang terhenti, dan pesanan tidak ada, serta pemasaran tidak berjalan. Untuk bestsellernya sendiri yaitu produk spandek, celana legging, kaos katun, kaos variasi nama, pelisir gold, pakaian senam untuk prestasi. Pelisir gold, pakaian senam untuk Kemudian prestasi. untuk Next. manajemen kerja dan kendala yang dihadapi. Jadi manajemen kerjanya itu mendapatkan suplai bahan bakunya itu bekerja sama berbelanja dari supplier Bandung, Malaysia, kemudian Singapura. Namun dijelaskan untuk bagian Singapura sekarang sudah off. Kemudian pemesanan dapat dilakukan melalui WA tanpa minimal dan maksimal order. Kemudian untuk melakukan pengerjaan pemesanan pakaian olahraga minimal harus DP 50%. Kemudian karyawan sudah mendapatkan asuransi keselamatan yaitu dengan didaftarkan di BPJS. Kemudian kendala-kendala selama melakukan usaha yaitu dikarenakan bisnis rumahan dan bukan bentuk pabrik, pakaian skala besar, maka saat terjadi lonjakan orderan mengalami kewalahan disebabkan tenaga kerja yang sedikit yaitu hanya berjumlah 3 orang. Kemudian kendala berikutnya adalah ada di masalah bahan baku, terutama untuk kristal pernak-pernik karena biasanya pakaian senam itu ada yang bervariasi memiliki kristal seperti itu. Kemudian saat pandemik jadi tidak bisa keluar negeri atau ke Malaysia dan Singapura untuk mengambil bahan baku kristal tersebut. Ya, untuk selanjutnya ada
kendala saat pandemi COVID dan solusinya akan dijelaskan oleh Mas Doni. Monggo, silahkan Mas Doni. Atau mungkin ada yang lain, sepertinya ada kendala, Mas Doni. Saya aja, Mas. Ya, silahkan Mbak Arifah. Kendala saat pandemi COVID. Yang pertama, sangat terkena dampak pandemi. Yang kedua, omset sempat turun sampai Rp0 karena pandemi. Bahkan merugi karena adanya pembatalan pesanan. Stok bahan baku stop, pesanan tidak ada, pemasaran tidak jalan. Yang ketiga, setelah ada himbauan untuk hidup sehat dan new normal dimulai, orderan sudah mulai ramai lagi. Dikarenakan anjuran pemerintah untuk aktif berolahraga dan kantor serta instansi mengadakan Jumat Sehat. Solusinya yaitu meliburkan seluruh karyawan dan bergantung pada tabungan yang dulu. Mas. Ya, terima kasih. Kemudian nilai lebih dari brand trendy yang membedakan dengan brand lainnya. Mungkin Mas Doni sudah bisa. Atau Mas Rizky, Mas Yuda atau Mbak Nafa? Baik, nilai lebih brand trendy. Yang pertama, bahan yang digunakan bersifat menyerap keringat dan dingin. Cocok untuk daerah tropis, yaitu terutama untuk Indonesia. Seperti Indonesia. Yang kedua, yang menjadikan brand trendy lebih istimewa adalah ketiga, harga jauh lebih murah di pasaran, kisaran 50.000 sampai 5 juta. Yang keempat, Redmi paling murah yaitu 750.000 tanpa kristal. Dengan kristal, suplai dari Malaysia sekitaran harga 5 juta. Biasanya sampai harga 8 juta rupiah. Next. Ya, ritmik maksudnya itu untuk pakaian olahraga, senam ritmik ya. Kemudian untuk kesimpulan untuk mengelola sebuah perusahaan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berdasarkan orientasi kewirausahaan olahraga yang kami lakukan, manajemen yang dilaksanakan di perusahaan menganalisa trendy collection, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu pemodalan, strategi pemasaran seperti target pasar, trik marketing, dan juga menjaga kepercayaan antara pelanggan dan juga pemilik atau owner. Kemudian ada relasi dari supplier bahan baku dan cara untuk mengelola pesanan.
Dari orientasi ini juga diketahui bahwa bisnis tidak melulu lancar, ada juga kendalanya. Dari supply yang kosong, seperti sekarang pandemik, omset yang kemudian berpengaruh pada omset yang turun. Menyikapi hal ini, owner harus dapat menyikapinya dengan baik dan menemukan solusi terbaik agar bisnis tetap survive di keadaan sulit sekalipun. Untuk tindak lanjut dan sebagai rasa terima kasih, kami berinisiatif untuk melakukan promosi melalui media sosial kami. Ya, lampiran ada beberapa, yaitu bukti screenshot saat melakukan wawancara melalui telepon via WhatsApp, dan kami lampirkan juga hasil rekamannya. Kemudian untuk dokumen NPWP dan lain-lain masih belum ada kelanjutannya, mohon maaf karena saat itu belum ada jawaban. Ya, jadi sekian, terima kasih. Itu adalah hasil dari orientasi kewirausahaan olahraga dari kelompok kerja 6 di perusahaan menganalisa trendy collection. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.